Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, udah pada tahu kan kalau minggu depan itu udah sampai ke penilaian akhir semester. Nah, untuk itu, agenda kita hari ini setelah ulangan harian adalah pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester. Oke, sebelumnya, materi yang akan digunakan di PAS yaitu 1. Dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, 2. Elastisitas dan hukum Hooke, 3. Fluida statis, 4. Fluida dinamis, 5. Suhu dan kalor, dan yang terakhir adalah teori kinetik gas. Kalian harus kuasai. Nah, yang pertama ada fluida dinamis. Kita ambil dari LKS, bisa dibuka pada halaman terakhir pada halaman 114 nomor 9, yang soalnya seorang dokter sedang memeriksa pasien mengalami penyumbatan pembuluh darah. Pembuluh darah dasar normal berdiameter 1,2 cm dan mempunyai mempunyai laju aliran darahnya 30 cm per sekon. Kemudian pada pembuluh darah mengalami penyempitan 0,2 cm sehingga laju aliran darah pasien menjadi, bisa kita hitung. Kalau kita tulis dulu diketahuinya. Yaitu ada bukan A tapi diameter D1 nya yaitu 1,2 cm, kemudian D2 nya adalah 1,2 dikurangi dengan penyempitannya yaitu 0,2 cm, sehingga D2 nya adalah 1,0 cm. Kemudian ada laju air yang pertama yaitu 30 cm per sekon. Kemudian ditanyakan bahwa F2 nya berapa ya? Kalian tentu masih ingat dengan persamaan kontinuitas. Oke, silahkan coba kalian tulis persamaan kontinuitas itu apa, bagaimana rumusnya. Nah, rumusnya itu langsung saja A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, untuk A ini adalah luas penampang, sehingga luas penampang dari lingkaran yaitu bundaran dari pembuluh darah yaitu 1/4 pi dikali diameter. Oke, 1/4 pi D1 kita masukkan ke rumus tadi ya. Oke, V1 kemudian 1/4 pi D1 V1 sama dengan 1/4 pi D2 V2. Nah, sehingga D1 V1 bisa dituliskan sama dengan D2 V2. Oh ya, sebelumnya ini ada kesalahan. Untuk diameternya yaitu luas permukaannya dipangkatkan 2 ya, D-nya, sehingga bisa kita tulis kuadrat sini kuadrat. Nah kita tinggal masukkan yang diketahui yaitu 1,2 pangkat 2 dikali 30 sama dengan 1,0 pangkat 2 dikali V2 yang ditanyakan, sehingga V2 sama dengan 1,44 dikalikan dengan 30/1.
1,44 dikalikan 30 per 1, sehingga V2 dapat kita tuliskan menjadi 43,2 cm per sekon. Nah, kalau di ABCN dia adalah huruf E. Oke, mungkin sampai sini bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertanyaan nomor 14 ya. Oke, di nomor 14, sebuah pipa irigasi sawah memompa air dari sungai ke sawah menggunakan pipa. Nah, diameternya itu 20 cm. Kemudian kecepatan aliran air yang dikeluarkan dari pipa sebesar 20 meter per sekon. Air tersebut digunakan untuk mengairi dua petak sawah berukuran sekian dan sekian, dan untuk mengairi kedua petak sawah sampai merata memerlukan waktu berapa ya? Oke, silahkan dicoba. Kemudian kita bahas bareng-bareng langsung. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Diketahui di soal adalah R sama dengan 10 cm. Karena dari diameternya 20 berarti setengahnya, yaitu 0,1 meter. Kemudian dituliskan V1 sama dengan volume, itu adalah volume, kita kalikan saja sehingga volume 1 adalah 280 meter pangkat 2. Kemudian volume yang kedua ada 8 kali 3 kali 5 sehingga menjadi 120 meter pangkat 2. Nah, untuk satu lagi yang diketahui yaitu kecepatan sama dengan 20 meter per sekon. Nah, ditanyakan adalah T-nya. Berapa waktunya ya? Kita tulis saja jawabannya. Kita menggunakan persamaan kita cari dulu sebelumnya kita cari dulu luasnya. Itu P-nya pi, untuk A kan dari luasnya berarti pi R kuadrat sama dengan kita masukkan R-nya sehingga menjadi 0,01 pi. Pi-nya nggak usah diuraikan karena di pilihan ganda dia masih berbentuk pi. Kemudian kita pakai debitnya sama Q1 sama dengan Q2. Apa persamaan dari Q? Dia itu persamaannya adalah A1 V1 Q1 nya itu persamaannya A V laju air kemudian sama dengan V1
1 dikurang V2, maaf itu ditambah sebenarnya, salah. Kemudian dibagi dengan yang ditanyakan yaitu T. Kita masukkan saja yang sudah diketahui yaitu A-nya 0,01P kita tulis saja apa yang udah diketahui. Ya, yang pertama ada luasnya A-nya yaitu kita masukin aja 0,01 pi. Kemudian V, maaf itu tulisannya V ya. V-nya yaitu 20 meter per sekon. Kemudian sama dengan volumenya 280 dikurangi itu ditambah. Oke, ditambah 120. Kita bagi saja dengan T-nya. Sehingga T-nya sama dengan tinggal dipindah-pindah ruas sehingga mendapatkan 400 per 0,2 pi. Kita tinggal itu sederhanakan menjadi 2000 per pi. Nah, ini masih dalam sekon ya. Kemudian yang di pilihan ganda adalah menit, sehingga dibagi dengan 260 menjadi 33,3 per pi menit. Oke, semoga dapat dipahami. Setelah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bab suhu dan kalor. Kita bisa buka halaman 115 nomor 19 ya, maaf itu kesalahan nomor. Nah, es bermassa 600 gram dipanaskan sehingga mengalami proses seperti pada grafiknya bisa dilihat ya. Kalor yang dibutuhkan pada proses BD, kita udah tahu BD mana, BC dan CD. Nah, untuk mencari BD berarti kita tadi udah tahu ada BC dan CD. Nah, sebelumnya kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal tadi. Diketahui sama dengan masanya adalah 60 gram sehingga 0,6 kg. Kemudian ada LS-nya 336.000 Joule per kilogram. Kemudian C air, maaf itu salah ya, itu maksudnya C airnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang terakhir adalah C air, kita tukar, itu CS adalah 2100 Joule per kilogram per derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana di kalor di B hingga D. Oke, kita tadi udah tahu kalau untuk mencari kalor KIBD adalah melalui BC dan CD. Jadi dapat kita tuliskan yang pertama kita cari dulu KIBC-nya. KIBC-nya yaitu M
dikali kalor lebur S. Kita masukkan saja persamaannya, yaitu angkanya, yaitu N-nya 0,6 dan LS-nya 336.000, sehingga IBC adalah 201.600 Joule. Nah, kemudian ada kalor CD. Dia ini menggunakan persamaan MC delta T karena dia sudah mencair, sudah menjadi air. Nah, kita masukkan saja M-nya yaitu 0,6, kemudian C airnya 4200, delta T-nya adalah 30 derajat Celcius. Kita tinggal hitung sehingga menjadi 75.600 Joule. Nah, kemudian untuk mendapatkan QBD, kita tinggal tambahkan saja QBC dan QCD. Begitu. Kemudian tinggal masukkan saja 201.600 ditambahkan dengan 75.600 Joule. Menjadi 270 maaf 277.200. Kita tulis 277.200. Nah, kalau di soal kita dapatkan pilihan D ya. Oke. Begitu grafiknya tadi B. Untuk mendapatkan BD kita dapat mencarinya dari proses BC dan BCD. Oke, semoga dapat dipahami. Selanjutnya ke nomor 21 ya. Apa 20 ya? Oh iya 20. Yang tadi nomornya 19, kemudian yang ini nomor 20. Nomor 20. Nah, dari soal kita baca. Oke. Dari gambar dapat kita ketahui bahwa yang diketahui di soal ada P1-nya yaitu 4 dikali 10 pangkat negatif 5 Newton per meter pangkat 2. Kemudian P2 adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5 N per meter pangkat 2. Kemudian V1-nya ada 30 meter pangkat 2. Pangkat 3 ya. Saya koreksi nanti. Kemudian yang ditanyakan adalah V2.
Untuk menjawabnya kita pakai persamaan PV adalah konstan. Kita masukkan saja P-nya 4 kali 10 pangkat negatif 5, kemudian V1-nya 30, P2-nya 2 kali 10 pangkat negatif 5, dan V2 yang ditanyakan. Sehingga V2-nya ada, kita pindah ruas. 4 kali 10 pangkat negatif 5 dikali dengan 2 kali 10 pangkat negatif dikali dengan 30 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5. Kita coret saja 10 pangkat negatif 5-nya, sehingga V2-nya adalah 2 kali 30, yaitu 60 meter pangkat 3. Dari soal, pilihan gandanya dapat kita tuliskan bahwa pilihannya adalah D ya. Semoga dapat dipahami. Oke, materi yang terakhir. Teori kinetik gas, halaman terakhir pada nomor 27. Nah, di soal untuk gas hidrogen suhunya 20 derajat Celcius, gas oksigen suhunya juga sama. Nah, jika MH-nya adalah berat molekul gas hidrogen dan M0 adalah berat molekul gas oksigen, hubungan momentum rata-rata antara molekul gas oksigen terhadap gas yang hidrogen adalah Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal, yaitu M massa hidrogennya diwakilkan dengan M besar H. Kemudian M massa oksigennya diwakilkan dengan M besar O. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan momentum rata-ratanya. Oke, untuk menjawabnya kita dapat menggunakan itu P-nya sama dengan M per bukan M per tapi M dikali dengan V. Kalian tentu masih ingat persamaan ini. Nah, rumus V untuk kecepatan rata-rata gas kita pakai 2kT per M. Bisa kita tuliskan kembali menjadi 3 kali MKT, akar dari 3 MKT. Nah, dari sini kita carikan perbandingannya, perbandingan persamaan ya yang ditanyakan. Oke, pH-nya per PO maksudnya sama dengan akar 3 MKT per akar 3 MOKT Nah, kita tulis pH per PO sama dengan akar 3 M
M kecilnya kita ganti dengan M besar sesuai yang diketahui. Maaf, itu yang di atas adalah H. Kemudian pH per PO sama dengan, bisa kita dapatkan bahwa dia ini pH ya, pH-nya kemudian kita kalikan MO, maaf itu salah, harusnya MO nya yang di atas kemudian dibagi dengan MH, diakarkan. Oke, seperti itu, sehingga jawabannya adalah apa ya? Karena P iya itu Oke, kita menuju ke soal yang terakhir, nomor 30. Di soal, sebuah tangki berkatup akan melepaskan gas apabila tekanannya mencapai 500 PA. Pada suhu 67 derajat Celcius pada tekanan 200 PA, tangki dapat menampung gas sebanyak 5 kg. Jika suhu tangki diturunkan menjadi 37 derajat Celcius, massa yang harus ditambahkan agar tangki dapat melepaskan gas sebesar berapa ya? Nah, pertama-tama kita tuliskan diketahui. Yang diketahui dari soal yaitu P1, T1, dan M2. Kita pakai M1 angka 1 untuk yang udah diketahui semua ya, yaitu P1, M1, dan T1. Nah, yang di soal kita dapatkan P1, T1, M1. Kita pakai P1, T1, dan M1 untuk suatu angka yang udah diketahui semua. Nah, kita masukkan saja P1-nya yang diketahui yaitu 200 PA. Nah, T1-nya adalah 67 derajat Celcius, kita buat Kelvin ya, ditambahkan dengan 273 menjadi 340 Kelvin. Kemudian M1-nya yaitu 5 kg. Kemudian ada lagi nih yang diketahui di soal, yaitu P2 sama T2. P2-nya yaitu 500 PA. Nah, T2-nya adalah 37
derajat Celcius. Kita buat juga Kelvin menjadi 310 Kelvin. Oke, yang ditanyakan adalah M2. Kita pakai mengerjakan ini memakai persamaan P1 P per M T itu konstan, sehingga dituliskan P1 per M1 T1 sama dengan P2 per M2 T2. Oke, kita masukkan saja angka-angkanya. 200 per 5 dikali 340 sama dengan 500 per masanya yang ditanyakan M2 kemudian dikali dengan 310. Kita coret saja 0 yang bisa dicoret, kemudian kita kalikan silang, yaitu M2 sama dengan 5 dikali 340 dibagi dengan 310, sehingga bisa juga dituliskan seperti ini. Kemudian kita dapatkan M2 nya adalah 13,7 kilogram ya. Nah, dia ini yang ditanyakan berarti adalah deltanya, delta M, karena massa yang harus ditambahkan agar tangki dapat melepaskan gas. Berarti selisihnya yaitu M2 dikurang M1. 13,7 dikurang dengan 5 adalah 8,7 kg. Seperti itu, semoga dapat dipahami. Semangat belajar. Hurufnya E. Semangat belajar untuk pas ya. Untuk latihan soalnya di LKS Intan Pariwara, silahkan kalian kerjakan. Sekian.